Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah saya sehat juga. Semuanya sehat ya? Nggak ada yang nggak masuk hari ini, saya harap semuanya sehat. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang kekurangan apapun. Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan ceria. Tidak ada kekurangan suatu apapun, karena kita sebentar lagi mau ujian nih. Jangan sampai ada yang sakit-sakit, jangan sampai ada yang macem-macem lah. Saya harap semuanya teman-teman sehat dan terus bisa mengikuti pelajaran dengan baik sampai selanjutnya. Oke baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, mau review sedikit dong. Minggu lalu kita bahas apa sih? Oke, pernikahan, cakep. Ada lagi? Tentang mahar, sedikit-sedikit kita bahas tentang mahar yang minggu lalu ya. Apa lagi? Kita bahas tentang penciptaan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, sesuai dengan yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, laki-laki dan perempuan doang, jangan ditambah-tambahin. Kenapa kita ngomongin itu? Karena minggu ini kita akan benar-benar menyeluruh teman-teman, terutama ngomongin si dalil tentang si pernikahan itu sendiri dalam Islam. Karena ini penting banget. Ada yang sudah menikah di sini? Belum ya? Belum nikah semua ya? Karena saya udah nikah, insya Allah saya akan menjabarkan sesuai dengan pengalaman saya, dan insya Allah kita akan bahas satu persatu apa sih si pernikahan itu dalam Islam, apa sih dalilnya. Karena sebenarnya teman-teman bisa dilihat di layar di depan sekarang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya pernah bersabda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Teman-teman, ada yang sudah pernah hafal nggak ayat ini? Ini ayat dasar. Kalau kamu pergi ke nikahan, kalau kamu pernah lihat orang nikah, akad nikah dan lain sebagainya, ayat ini pasti dipakai. Karena ini ayat yang familiar banget untuk orang-orang yang nikah. Artinya apa sih? Bisa lihat di depan layar. Ini sebenarnya bisa dilihat bahwa ada tulisan-tulisan yang saya merahin. Karena itu adalah jadi kata kunci kita dalam sebuah pernikahan yang hari ini kita akan bahas. Bisa dilihat di depan, artinya terjemahannya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bahwa Ia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis dirimu sendiri, bukan jin, bukan boneka, bukan hewan, dari jenismu sendiri, which is Al-Quran, which is manusia. Kemudian agar kamu merasa tentram kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ini menarik banget teman-teman. Menarik banget. Ayat ini menarik banget karena ada hal-hal yang unik di dalamnya yang kita akan bahas di sini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu dong, siapa yang pernah hadir ke acara akad nikah? Banyak ya? Banyak ya? Oke, kamu pernah minggu lalu. Oke, siap, cakep. Kalau kamu pernah hadir ke acara nikah, biasanya MC-nya bilang apa? Semoga pernikahannya menjadi pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada kata kunci di situ. Bahkan asal mula dari kata sakinah, mawaddah, warahmah tersebut itu asalnya dari ayat ini. Kita akan bahas ya teman-teman ya. Kita akan bahas sakinah itu apa sih? Kalau di ayat sebelumnya kita lihat, kita balik sedikit ya. Di ayat sebelumnya kita lihat ada kata litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, jika diartikan dalam kaidah bahasa Arab, teman-teman bisa dilihat di depan. Bisa dilihat di depan bahwa kata sakinah, taskunu ilaiha, yang diartikan dalam bahasa Indonesianya itu tentram, aman, nyaman. Kenapa sih? Apa sih maksudnya sakinah, mawaddah, warahmah? Si sakinah ini sendiri pada dasarnya itu memiliki arti tentram dalam bahasa Arab. Benar. Intinya hikmah dari si pernikahan tersebut, kita harap Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen seluruh hamba-hambanya itu nikah supaya mereka tentram hidupnya, mereka aman, nyaman hidupnya, supaya kehidupan mereka menjadi lebih sempurna lagi karena si pernikahan itu. Jadi jangan sampai si pernikahan tersebut justru malah membawa penderitaan bagi orang-orang. Kan banyak nih orang-orang yang nikah ujung-ujungnya beberapa bulan, beberapa tahun kemudian malah cerai. Berarti ini nggak sakinah,
berarti ini nggak tentram. Nah, pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala ekspektasikan pada kita semua umat muslim dan muslimat di seluruh dunia adalah pernikahan yang tentram, yang semoga pernikahan tersebut membawakan kita kepada hal yang sakinah ini nih, yang aman. Jadi kamu di rumah tenang, nyaman, istri atau suami kamu memberikan keamanan atau memberikan kenyamanan, ketentraman, supaya tidak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi tuh galau, nggak ada lagi tuh rasa kesepian, gitu loh. Kemudian selain sakinah, apalagi sih yang biasa disebut sama MC pernikahan? Mawaddah, cakep. Satu lagi, rohmah. Mawaddah dan rohmah, teman-teman, percaya atau tidak, dua-duanya dalam kaidah bahasa Arab itu artinya sama-sama cinta. Mawaddah sama rahmah. Kita kulik sedikit. Dalam kaidah bahasa Arabnya, mawaddah dan rohmah, teman-teman, itu punya arti yang sama. Tapi, lihat dulu. Mawaddah itu artinya cinta. Rohmah juga artinya cinta. Apa sih bedanya? Lihat ya. Paham, teman-teman? Kalau kalian kan Gen Z ya. Kadang ada orang yang bilang, lu mandang fisik. Kamu mandang fisik deh. Karena pada dasarnya, kita dalam Islam memang diperintahkan untuk melakukan cinta berdasarkan hal tersebut. Ada mawaddah. Mawaddah di sini artinya adalah cinta yang disebabkan oleh fisik seseorang. Tapi dulu, jangan disalah-artikan dulu. Bukan berarti fisiknya cantik, kita kemudian lantas harus mencintai dia. Atau kalau dia jelek, kemudian kita lantas nggak boleh mencintai dia. Ini salah. Fisik itu cantik dan ganteng itu suatu hal yang relatif, teman-teman. Kalau kamu sudah cinta sama orang tersebut, insya Allah fisiknya akan kita terima, gitu loh. Mau dia secantik apa, kita akan terima, pastinya dong. Tapi kalau dia nggak enak, misalnya contoh ya, alhamdulillah dia nggak enak dilihat sama orang lain. Tapi kalau kamu cinta sama dia, maka akan menimbulkan mawaddah. Maka kamu akan menimbulkan rasa cinta terhadap fisiknya dia, sekalipun ada kekurangan di dalamnya. Gitu. Jadi mawaddah di sini artinya cinta yang dia dasari sama fisiknya. Bukan berarti fisiknya cantik atau bukan berarti fisiknya ganteng nih. Perhatian nih, teman-teman nih. Tapi karena kamu cinta dia apa adanya, fisiknya kayak gimana pun kamu cinta sama dia, gitu lah. Sama satu lagi, rohmah. Rohmah artinya sama, cinta juga, tapi apanya sih? Bisa dilihat, oke? Apa? Sama karakternya, pinter. Cinta yang disebabkan oleh karakter dan kepribadian si orang tersebut. Kadang kita suka pernah lihat kayak gini nggak, teman-teman? Terserah dimanapun, di sosial media atau apa segala macam, ada orang yang memang kalau udah bucin, tau bucin ya? Anak Gen Z pasti tahu semuanya. Kamu kalau udah bucin sama istrimu nanti, perhatikan ya, istri ya, saya tidak akan membicarakan tentang pacaran, karena pada dasarnya pacaran itu hukumnya pintar, haram, nggak ada yang namanya pacaran. Oke, paham ya? Kita harus tarik garis lurus dulu di situ bahwa dalam Islam pacaran diharamkan. Oke, saat kamu bucin nanti sama istri atau sama suami kamu, hal pertama yang akan kamu lakukan sama mereka, kamu memberikan semua hal pada mereka. Segala apapun mereka, seburuk apapun karakter mereka, jika pernikahan kamu itu sakinah, mawaddah, membawakan sakinah, mawaddah, warahmah, si cinta ini, maka sejelek apapun karakter mereka, kamu akan sayang aja deh. Beda sama yang si tadi, seburuk apapun fisiknya misalnya, nggak enak dilihat apapun kata orang misalnya, kurang enak dilihat orangnya, tapi kalau kamu cinta, akan cakep aja dia loh, gitu. Sering lihat ya, orang kayak gitu ya, betul ya, teman-teman ya. Kadang ada orang yang temperamen, misalnya, ada orang yang tantrum, dikit-dikit tantrum segala macam. Kenapa sih suaminya malah sayang banget sama dia, tapi akhirnya dia tantrum banget? Karena ada ini, ada rohmah di dalamnya. Karena pada dasarnya teman-teman, kalau kamu ngomongin pernikahan itu nggak cuma soal mencintai hal-hal yang baik saja, tapi juga hal-hal yang jelek, pintar, cakep. Intinya kita sih berharap ya, nanti kamu saat kamu sudah menikah, kamu bertemu sama orang-orang yang bisa menerima kamu sama hal-hal yang buruknya kamu doang. Nggak cuma hal-hal yang jeleknya doang, tapi hal-hal yang ada dalam diri kamu yang juga buruk, yang juga mungkin orang lain nggak bisa terima, tapi istri atau suami kamu nanti bisa terima. Jadi ya, paham ya? Ini hikmahnya dalam si ayat tersebut. Tapi ada satu lagi teman-teman, hal yang menarik dari si Quran surah Ar-Rum ini. Ar-Rum itu artinya apa sih? Mau tahu? Kaum Romawi, pintar, cakep. Teman-teman, FYI,
Quran surah Ar-Rum seluruhnya dari ayat awal sampai ayat akhir mayoritas isinya adalah peperangan. Tapi saya nanya deh, kenapa sih surat ini ada salah satu ayatnya yang isinya tentang cinta, tentang pernikahan? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada hal-hal biasanya Al-Quran itu begitu. Kalau peperangan semua. Tapi Ar-Rum ini ada satu ayatnya yang isinya justru tentang percintaan. Bukan tentang percintaan, tentang perintah untuk memberikan cinta dan kasih kepada orang yang nantinya akan jadi suami atau istri kita. Karena di ayat akhirnya, teman-teman, di ayat akhirnya kalau kamu lihat, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Lihat artinya? Perhatikan baik-baik kata-katanya nih. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang berpikir. Percaya atau tidak, sekalipun ini ayat tentang cinta, tapi di dalamnya juga ada kaidah terkait peperangan. Tentang apa? Peperangan melawan apa? Coba mau tahu. Siapa tuh tadi yang jawab? Apa? Yang lagi booming sekarang? LGBTQ segala macam lah. Dalam Islam boleh nggak? Mau tahu? Dalam Islam boleh nggak sih pernikahan sesama jenis? Nggak boleh, pintar. Pacaran aja nggak boleh, apalagi nikah sama sesama jenis. Apalagi pacaran sama sesama jenis. Ini kacau. Seperti kaumnya siapa? Nabi Lut. Cakep. Perhatikan teman-teman. Surat ini juga merupakan ayat yang sebenarnya terselubung ayat terkait peperangan. Melawan apa? LGBTQ. Bisa dilihat, inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal-hal demikian tersebut terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Bayangin, tadi di ayat sebelumnya disebutkan bahwa wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala udah kasih kamu, udah ciptain kamu berpasang-pasangan dari kaum kamu. Berpasang-pasangan itu cewek dan cowok dong. Bukan cowok sama cowok, cewek sama cewek, atau cowok sama jin, atau cewek sama hewan. Salah dong, ya kan? Nah, di ayat akhirnya ini nih, jadi kuncinya nih. Ini juga ayat peperangan sebenarnya, tapi melawan suatu hal yang salah. Ada kezoliman di dalamnya, ada hal-hal yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memprediksikan bahwa di akhir zaman ini bakal keluar lagi nih kaum-kaumnya Nabi Lut. Banyak gak sekarang? Coba pada lihat di Instagram deh. Instagram, di TikTok, apa segala macam, orang-orang LGBT dan lain sebagainya sudah mulai muncul ke permukaan untuk menyuarakan hak mereka yang pada dasarnya salah. Nggak boleh nih. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Untuk orang-orang yang berpikir. Mereka nggak mikir bahwa ini tuh salah, gitu loh. Kaum Lut aja dulu sudah pernah diazab sama Allah Subhanahu wa taala karena hal yang salah tersebut kan. Nah, ada keluar ayat seperti ini nih untuk menggambarkan hal-hal yang sekarang lagi happening banget nih. Nah, ini nih yang jadi polanya nih. Jangan sampai kita ikut-ikutan terjerumus nih. Karena tadi yang saya bilang bahwa Ar-Rum mayoritas isinya adalah ayat tentang peperangan. Tidak terkecuali ayat ini, Ar-Rum ayat 21. Sekalipun isinya terkait cinta kasih, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada hal terselubung yang ternyata ayat ini juga merupakan ayat peperangan buat orang-orang yang nggak mikir, which is kaum orang-orang LGBTQ. Ini nggak boleh ya, teman-teman ya. Salah. Kalau kamu melihat hal-hal yang demikian atau punya teman yang kira-kira punya indikasi hal-hal yang tersebut, kasih tahu. Salah. Dalam Islam tuh nggak boleh dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Apa mau ulangan? Oke, baik. Teman-teman, intinya dari pembahasan yang barusan adalah kita pada dasarnya tidak diwajibkan, mohon maaf, kita disunahkan untuk melakukan pernikahan yang pernikahan tersebut menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah, penuh rasa cinta, warahmah, dan juga rasa cinta yang lainnya. Rasa cinta akan fisik dan juga rasa cinta akan karakter seseorang yang kita cintai tersebut. Jangan sampai hal-hal tersebut menyeleweng, jangan sampai hal-hal tersebut, pernikahan tersebut terjadi dan selesai karena hal-hal yang tidak kamu inginkan. Dan satu lagi yang paling penting adalah ayat ini juga membahas tentang hal-hal yang menyeleweng dalam pernikahan atau hubungan
Salah satunya adalah hubungan sesama jenis atau hubungan dengan lain sebagainya, transgender dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman, minggu depan kita akan bahas terkait hal yang sama, tapi kita akan mulai menyeluruh terkait hal-hal yang praktis pernikahan. Pernah pernah melakukan praktek akad nikah nggak? Minggu depan kita akan coba untuk praktek akad nikah. Jadi saya pengen teman-teman bentuk kelompok. Nanti kita akan bahas pola-polanya. Cari satu orang yang bakal dijadikan mempelai laki-laki, cari orang yang akan dijadikan mempelai perempuan, MC-nya dan lain sebagainya. Minggu depan kita akan bahas. Setelah ini kita akan cek dulu kesiapannya, dan mudah-mudahan teman-teman minggu depan juga siap untuk melakukan praktek. Oke, baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, itu aja dari saya. Syukran katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.